Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepoku semua yang ada dimanapun Anda berada yang kebetulan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memilih video ini, mengklik video ini untuk menontonnya. Dan saya sangat berterima kasih karena Anda mau menonton video ini berbetah-betah lama-lama karena saya tahu bahwa Anda sangat berarti untuk saya dan kanal YouTube ini karena tanpa ada penonton kanal YouTube ini tidak ada arti apa-apanya. Jadi saya terima kasih banyak kepada Anda ya. Jadi pemirsa, melalui kesempatan video kali ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh netizen, baik itu netizen fanbase Ali dan Akas Elahi maupun fans Syarifah Khairunisa. Saya tahu ada beberapa hal yang mungkin membuat hati terluka dan beberapa konten saya. Ada 5 barangkali konten yang pernah saya buat. Baik, saya akan menceritakan bahwa apa yang melatar belakangi saya sehingga membuat konten ini. Itu yang pertama adalah sokongan atau dukungan atau permintaan dari teman-teman yang berada di luar Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menyuruh saya untuk mengunjungi rumah Syarifah Khairunisa dan mengambil keterangan secara langsung karena ada informasi yang tidak berimbang. Informasi yang beredar itu hanya dari pihak Asif Ali Bore saja, tanpa ada informasi dari Syarifah Khairunisa. Dan akhirnya saya menonton juga ya konten-konten, baik itu di Instagram. Saya lihat kontennya di Instagram Wajo Update, di Makassar Info. Oh ternyata di fotonya itu adalah di Polres Wajo. Hari itu juga saya maksudnya hari di mana teman-teman yang menyarankan saya untuk pergi ke Kampung Syarifah Khairunisa, dan saya tanyakan balik ke dia, ternyata dia tidak tahu rumahnya di mana. Jadi saya putuskan untuk ke Polres Wajo. Jadi pada saat itu, hari itu juga saya ke Polres Wajo, masuk ke gerbang Polres Wajo dan ketemu dengan Humas Polres Wajo waktu itu, dan meminta petunjuk bagaimana saya bisa mendapatkan informasi tentang kejadian viral ini di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Itu Asif Ali yang dari India mau melamar gadis yang bernama Syarifah Khairunisa di Desa Watan Rumpia, Kecamatan Majaulang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Baik, saya tiba di Humas Polres Wajo. Kebetulan hari itu siang hari istirahat, jadi masuk di Humas. Ternyata Humasnya lagi istirahat makan siang. Tapi saya dilayani dengan baik dan diarahkan ke Intel. Dari Intel saya diarahkan ke Aibda Modale. Dan hari itu juga saya telepon Pak Aibda Modale, telepon, Pak, apa benar ini dengan Pak Aibda Modale selaku Babin Kaptimas Kabupaten Wajo, Sulawesi, Babin Kaptimas Kecamatan Majaulang? Dan dia jawab iya. Apakah Bapak bersedia untuk bincang-bincang dengan saya mengenai kronologi kejadian di Watan Rumpia waktu itu? Dan alhamdulillah beliau bersedia. Jadi dia waktu itu siang hari, habis sholat duhur, dia langsung datang di tempat yang kami janjian, yaitu di Warko Brother. Tempat yang sering saya tempatin nongkrong itu saya. Jadi hari itu siang hari, suasana warkop sangat ramai, dan saya izin ke pengunjung dan pemilik kafe bahwa saya mau buat konten tentang
kejadian yang viral di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah diizinkan dan saya bilang saya booking ini meja yang tepat di depan TV itu. Akhirnya beberapa menit kemudian Pak Aibda Ambodale datang dan kita bincang-bincang. Setelah bincang-bincang, jadilah konten itu, kronologi yang sebenarnya menurut versi Pak Ambodale maksud saya. Jadi kita bincang-bincang itu kronologi menurut versinya. Anda bisa lihat ya di konten kemarin kronologi yang sebenarnya di kanal ini. Dan setelah itu, setelah selesai dengan konten, saya langsung mengajak Pak Ambodale, Pak, bagaimana kalau kita ke Watan Rupiah hari ini juga? Dan ternyata Pak Haji Ambodale ada kegiatan mengamankan salah satu desa binaannya, itu desa Telulimpoe, Kecamatan Majaolang, Kabupaten Wajo, balap taksi motor. Jadi ini tetangga desa Saripahir, misalnya sekitar 10 km pemirsa ya jaraknya. Dan desa Telulimpo ini, saya informasikan sedikit, desa Telulimpo ini berbatasan langsung juga dengan desa Tosora. Desa Tosora ini ada masjid yang terkenal yaitu Masjid Tua Tosora yang ada makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain yang merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi kalau kita dari arah Jalan Bajo, dari luar, dari arah Jalan Bajo, jadi Masjid Tua Tosora sebelah kanan dan arena balap taksi motor itu di sebelah kiri. Sangat dekat sekali, tidak cukup 1 km jaraknya. Mungkin sekitar 200-300 meteran lah dari lokasi balap motor taksi. Baik, setelah itu, hari itu saya menemani beliau ke sana, Haji Ambodale, dan melihat balap motor taksi. Jadi ini balap motornya unik menurut saya. Dia menggunakan motor taksi membawa gabah dan membawa gabah. Ini balapan membawa gabah. Dan itu motornya juga lompat pemirsa membawa gabah. Anda bisa lihat di konten sebelumnya ya. Besoknya saya ajak lagi Pak Haji Ambodale, ternyata Pak Ambodale, Aibda Ambodale masih mengamankan lokasi tersebut. Jadi saya ke Watan Rupiah lusa, dari lusanya, esok lusa. Jadi perjalanan kita dari Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menuju Desa Watan Rupiah, Kecamatan Majaolang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu jaraknya kan sekitar 30 km. Jadi kami tempuh 1 jaman karena jalanan baik, jalanan kurang bagus ya. Pas masuk lorong itu jalanan kurang bagus dan kita tiba di waktu duhur pas di depan masjid di mana Asbali Bore itu ada fotonya menunggu sampai pagi di situ bersama dengan kakak Saripah Hernisa. Iya, di situ dia menunggu dan ditemani beberapa aparatur desa. Ada juga Pak Babinsa dan Babin Kaptimas Aibda Ambodale. Singkat cerita kita masuk sholat duhur. Kita masuk sholat duhur dan ternyata di dalam masjid itu ada ayah Handa Saripah Hernisa yang sholat duhur juga. Akhirnya kita bincang-bincang. Awalnya begini berusaha kita bincang-bincang dan apa ya, kita bincang-bincang dan dia tidak mau direkam. Saya akhirnya tidak mau direkam. Tapi kita terus meyakinkan dia bahwa ada informasi yang tidak berimbang di media sosial yang bisa ini ya, kurang berimbang oleh informasinya. Akhirnya Pak Aibda Ambodale memberikan penjelasan dengan pendekatan hati ke ayah Syekh Agil. Akhirnya Syekh Agil mau bincang-bincang dengan kita dan direkam. Walaupun sebenarnya ada beberapa segmen kita cut di video itu. Dan ternyata juga banyak yang copy paste ya dan menguploadnya di TikTok tanpa izin. Ya tidak apa-apa lah. Terima kasih banyak sudah menyebarkan, yang penting ini kebenaran.
Oke, setelah itu saya awalnya mengira bahwa kok apa ya, berita beredar tidak memuliakan tamu, ternyata sebenarnya pihak dari Ayah Syarifah Hairunisa itu memuliakan tamu karena menurut pengakuannya dia memberikan kursi di depan untuk dipersilakan duduk, tapi tapi mungkin karena miskomunikasi Asif Ali panik mondar-mandir saja. Tapi untungnya Asif Ali ketemu dengan orang seperti si Agil. Kalau di tempat-tempat lain itu bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau ada orang seperti itu yang datang tidak mengindahkan dipersilakan duduk, itu sudah merupakan hal yang fatal. Itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untungnya Syekh Agil ini, keluarga Syekh Agil ini baik, langsung mengabarkan ke pemerintah desa, aparatur desa ya. Dan memang harus dipahami bahwa ketika kita masuk ke dalam suatu daerah tempat dimanapun di Indonesia itu harus wajib lapor ke RT. Jangan sampai ada hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama Anda. Seperti itu menurut saya. Jadi penonton begitu ya. Jadi kalau kita datang di suatu daerah bertamu ke, misalnya mudik nih, mudik ke kampung, Anda sebenarnya wajib untuk lapor ke Pak RT bahwa saya ada di sini. Kalau Anda bukan orang setempat atau Anda adalah tamu di suatu kampung. Seperti itu pemirsa ya. Oke, baik. Setelah itu saya mendapat pencerahan, mendapat informasi primer langsung dari orang tua Syarifah Hairunisa mengatakan bahwa Asif Ali Bore dipersilakan duduk tidak duduk, dikasih minum tidak mau minum, dikasih makan tidak mau makan, diajak nginap, diajak untuk istirahat dulu di suatu tempat hotel di kota kecamatan itu, tapi Asif Ali tidak maunya dia di situ terus berdiri dan dia terus mencari Nisa menurut versi Ayah Syarifah Hairunisa. Dan kelihatannya memang berkata jujur dia seperti itu. Tapi kalau saya menangkap ini adalah miskomunikasi. Miskomunikasi. Iya. Atau mungkin saja setelah saya menggali informasi waktu itu saya bertanya kepada Ayah Syarifah Hairunisa, Tabe, kapankah lamarannya Syarifah Hairunisa tentang orang yang selain yang datang ini, Asif Ali Bore? Dia mengatakan bulan 1 sudah putus. Bulan 1 sudah putus, Asif Ali Bore datang bulan 2. Seperti itu, Sopo ya. Anda silakan menganalisa kejadian ini. Kira-kira Asif Ali tahu nggak ya? Kalau Syarifah Hairunisa sudah dilamar. Dia datang bulan 2 loh. Dan lamaran putus bulan 1. Itu salah satu kata kunci ya. Lamaran bulan 1, Asif Ali Bore datang bulan 2. Entahlah, janganlah. Kita kan mau baik-baikan saja ya. Jangan tidak usah ditanggapi serius lah. Kita kan sudah masuk di bulan Ramadan, harus saling memaafkan, dan mereka pun sudah memiliki pasangan masing-masing. Dan Syarifah Hairunisa katanya bulan 5 ini akan menikah. Alhamdulillah. Dan Asif Ali juga katanya lagi dekat-dekat nih sama salah satu konten kreator. Asik sudah bikin konten bobo di paha. Ya, kalau dunia artis seperti itu ya. Profesional, dan saya rasa Asif Ali orang yang profesional. Dan setelah itu saya nonton Pagi-Pagi Ambyar. Oh, seperti itu ceritanya. Dan beberapa konten-konten yang lewat di beranda kita ya, di TikTok. Aduh, parah nih. Ini Aziz Pangeran dibully besar-besar nih, luar biasa. Ya, pada waktu itu. Masa sempat tertawa juga sih lihat kontennya. Dan setelah itu kita nonton Pagi-Pagi Ambyar, nonton podcast Uya Kuya, dan ini di podcast Uya Kuya saya bikin reaction ya. Jadi saya minta maaf ketika ada yang di podcast Uya Kuya itu saya buat reaction, baik itu di konten YouTube maupun di konten di TikTok. Saya minta maaf kalau ada hati yang terluka
atau ada fanbase atau audiens atau netizen pengguna internet yang aktif di Indonesia. Saya juga netizen pemirsa ya. Yang lagi menonton adalah netizen. Begitupun dengan Syarif Hairnisa juga adalah netizen. Dan Anda juga adalah netizen yang sementara menonton. Dan Akas Elahi juga netizen. Asyuf Ali juga netizen. Begitu pemirsa ya. Jadi kecenderungan netizen itu adalah terbawa emosi menurut beberapa orang. Karena kejadian ini memang ya mirip-mirip lah film India. Dan perlakuannya juga ada kecenderungan untuk balas dendam ya. Balas dendam gak sih? Maaf ya kalau salah ya. Ya memang kan kalau film India kan memang cenderung film-filmnya tentang balas dendam film India. Mudah-mudahan itu tidak diterapkan oleh si pelibur ya. Yang ada dendam di antara kita. Kita saling memaafkan di bulan suci Ramadan ini. Dan saya benar-benar meminta maaf ketika ada yang menonton konten saya, reaction di podcast Uya Kuya. Saya minta maaf kalau ada hati yang terluka. Dan saya juga turut berbela sungkawa atas kehilangan uang Akas Elahi ribuan dolar di rumahnya. Semoga cepat ditemukan, mungkin salah simpan aja kali ya. Karena kan di rumah, biasalah kalau kita di rumah salah simpan. Atau kita simpan di rumah, mamanya yang ambil lah. Oke, Sopo. Nantikan video kita, jadi kami akan bulan 5 nanti, insya Allah, kalau panjang umur dan diundang, walaupun tidak diundang, sebenarnya kami akan datang ke acara pernikahan Syarifah Hairnisa di Watang Tumpia. Kalau diundang, kalau panjang umur. Dan kalau ada acaranya, kita akan datang ke sana. Mudah-mudahan diizinkan untuk ambil gambar. Saya sebenarnya tunggu informasinya dari Pak Abdul Aziz Pangeran untuk bincang-bincang, tapi dia kayaknya fokus ibadah. Dan pihak Syarifah Hairnisa juga kayaknya sibuk ibadah dan saya aja yang tidak sibuk-sibuk pemirsa ya, karena lagi cari uang mencari peruntungan di konten YouTube. Oke Sepo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Dan serius, saya meminta maaf ketika ada hal yang salah di konten-konten saya. Dan saya maafkan kepada Anda, saya maafkan netizen yang berkomentar kasar yang menyerang saya secara pribadi. Saya maafkan. Oke Sapo, dan terima kasih banyak kepada seluruh audiens, seluruh pemirsa yang berhenti membuli sama lain. Karena yang kita bully adalah netizen juga. Anda adalah netizen dan yang kita bully juga netizen kalau dia pengguna internet yang aktif. Oke Sapo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan sehat afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. I love you.